Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada teman-teman yang saya banggakan, yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai. Ini adalah penyampaian materi dari hasil sorogan kita. Jadi kita mengadakan sorogan yang terbuka untuk umum via live streaming di TikTok. Nah, ini saya bacakan hasil dari sorogan kita. Materi-materi yang pertanyaan yang diajukan berikut referensinya. Nah, oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim kola asyaihu. Jadi dalam contoh Bismillahi itu boleh ditarkib menjadi mubtada. Jadi kalau biasanya itu kan Bismillahi ay abtadiu tegese ngawiti sapa ingsun. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Nah, ini ada keterangan yang memperbolehkan bahwa di dalam contoh Bismillah itu boleh ditarkib sebagai mubtada. Sebagaimana di dalam kitab Tashwiqul Khulan. Qauluhu bismillahirrahmanirrahim ila anqal fanaqulu alba'u harfu jarrin imma zaidun wa imma asliyun fal qailu bi ziyadati qala innahu la yata'allaqu bi syai'in fasmun mubtada'un marfu'un bidomati al muqaddarati ala akhirih muni'a min duhuriya istighalul man'a min duhuriya istighalul mahal biharakati harfil jarri az-zaidi wa khabarul mubtada'i mahdhufun takdiruhu ismullahi mabdu'un bihi. Ini dalam kitab Tashwiqul Khulan halaman 3. Jadi memang di dalam contoh bismillah itu bisa diposisikan baknya sebagai huruf jar yang asli, sehingga kalau begitu ya ada ta'aluknya. Kalau itu diposisikan sebagai huruf jar yang tambahan, maka tidak punya ta'aluk. Berarti kalau begitu bisa dibaca bismillahi utawi asmane Allah. Nah, khabarnya mana? Dibuang. Ditakdirkan nanti mabdu'un bihi. Mengira-ngirakan lafaz mabdu'un bihi sebagai khobarnya. Iku mabdu'un kang den kawiti. Jadi cara dipraktekke nggih. Bismillah utawi asmane Gusti Allah iku mabdu'un kang den kawiti apa syek bihi kelawan ismullah rupane Ar-Rahman Ar-Rahim. Jelas nggih? Nah, itu referensinya di kitab tersebut dalam Tashwiqul Khulan. Kemudian selanjutnya kemarin kita membahas lafadz kola di Fathul Qorib ada kola asyih al-imam al-alim al-alama dalam contoh kola. Itu kenapa beliau pakai kola, tidak pakai yakulu, padahal kola itu kan fi'il madi kan. Fi'il madi berarti zamannya zaman madi. Kalau zaman madi berarti sudah lewat. Padahal yang mau didawuhkan itu ya setelahnya kan. Nah kok pakai kola? Nah ini dianalisis dalam kitab Al-Bajuri. Di sana dikatakan wa abbara bil madi dunal mudhari li anal qaul qad waqa'a fi ma mando wa hadha hikayatun anhu min ba'di talamidati kama alimta. Jadi versinya Syekh Ibrahim Al-Bajuri yang nyarai kitab Fathul Qorib itu kenapa pakai fi'il madi? Karena yang mengucapkan qala asy-syekh al-imam al-alim al-alama Abu Abdillah Muhammad bin Qasim asy-Syafi'i taghammatallahu bi rahmati itu adalah sebagian murid beliau. Jadi cara Syekh Bajuri itu tidak mungkin seseorang mengatakan qala asy-syekh al-imam al-alim al-alama menisbatkan dirinya sebagai seorang syekh, menisbatkan dirinya sebagai seorang yang alim, yang alama, yang sangat-sangat alim. Itu analisisnya Al-Bajuri sehingga memahami bahwa teks itu yang dawuh adalah sebagian murid dari Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Paham nggih? Nah, kemudian di ibarat Al-Bajuri ada keterangan begini, wa ma qalahu al-Barmawi min annahu abbara bil madi dunal mudhari li tahaqquqihi fa ka'annahu waqi'un mardudun li anal qaula mandin haqiqatan fatadabbar. Andai kata itu mau dimaknai itu betul fi'il madi, itu betul yang dawuh Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi, tapi nanti pakainya fi'il madi tapi untuk menunjukkan sesuatu yang sangat nyata. Sehingga karena wis mestilah di ibaratnya seperti itu. Nah, ini wajar pakai sigot madi. Ini nukilan dalam Bajuri. Nukil Al-Barmawi. Lah, pendapat ini tidak bisa diterima, tidak bisa dipakai. Dicoro ibaratnya ngeten. Kalau di Barmawi itu sebetulnya teksnya gini. Waqtaro al-mandi alal mudhari' roja'an litahaqquqi muradihi faka'anu hasola fa'abbara bihi. Kenapa beliau pakai fi'il madi? Karena beliau berharap supaya ini benar-benar nyata, benar-benar clear gitu loh ya, benar-benar jadi.
maka seolah-olah ini sudah selesai dikarang. Faka'ana hasolah, makanya pakai fa'abbaro bihi, makanya pakai fiil mandi. Nah itu lek coro Syekh Bajuri tidak cocok karena makna hakikatnya fiil madi itu tetap zaman yang sudah lewat. Nah ini zamannya ini atau redaksi kitabnya itu setelahnya, berarti zaman mustakbal. Nah tapi begini dalam Hasyiah Hudori, ini sebagai gambaran saja nggih. Hasyiah Hudori itu berarti yang nyari kitab Ibnu Aqil. Ibnu Aqil itu syarahnya Alfiyah Ibnu Malik. Itu kan beliau kan kola Muhammadun huwa Ibnu Maliki. Sama kan? Itu kola. Tapi yang didahulukan setelahnya kola Muhammadun huwa Ibnu Maliki. Ayo. Nah itu dianalisis oleh Syekh Khudori. Wal madi fi kalami bi maknal mudhari' bi qarinati qauli wa astainu. Jadi kalau dalam Alfiyah Ibnu Malik itu memang fi'il madi tapi bi makna fi'il mudhari'. Jadi itu kola bi makna yakulu. Nah itu tentu ada korenahnya. Korenah itu tanda. Apa korenahnya? Ya karena di lafaz setelahnya ada teks wa astainullaha wa astainu bih nanti bih wa astainu fi alfiyah maka sidun nahwi biya mahwiyah. Jelas ya? Nah itu sehingga itu kalau di dalam Fathul Qori Alfiyah bin Malik itu pakainya majas mursal atau majas isti'arah. Itu kalau diteruskan itu nanti urusannya di balanggo ya. Jadi bukan di nahwu sharaf tapi di balaghah. Bon. Kemudian kalau diteruskan kola asyah. Nah syah itu disebutkan dalam Al-Bajuri itu kan mufrad ya. Maka kalau dijamakkan itu ada 11 lafat. Walau ahada asyara jam'an. Ada 11 cara menjamakkan lafat syaikhun. Khamsatun mabdu'atun bisin. Yang 5 itu diawali dengan sin. Yaitu lafat syuyukhun. Bidomis sini wa kasriha. Syuyukhun dan syiyukhun. Dua ya, sudah dua ya. Wasyayakhotun bifathil ya wasukuniha. Berarti syayakhotun syaikhotun. Jadi 4 ya. Wasyaikhonun kailmanun. Jadi 5. Jadi bisa dibaca seperti dijamakan seperti itu. S5 ya. Kemudian yang 5 berarti sisa 6 kan? Yang 5 itu mabdu'atun wa khamsatun mabdu'atun bil mim, diawali dengan mim. Yaitu adalah wahya masyayikhu. Jadi bil ya'i la bil hamzi. Jadi masyayikh. Terus kemudian masyayikhotun bi fathil mim wa kasriha. Masyayikhotun atau misyayikhotun. Berarti sudah berapa itu? Nah, kemudian selanjutnya masyukha'u. Masyaikha'u ada 2 ya. Masyukha'u masyaikha'u bi isbatil wawi ba'dal wa hadfiyah. Entah ini bacanya yang benar gimana ya. Pokoknya hurufnya itu mem shin ya wawu kha alif hamzah. Yang kedua mem shin ya kha alif hamzah. Nanti silakan cek di Bajuri saja nggih. Nah, nanti kalau ada yang tahu harokatnya gimana tolong ditulis di kolom komentar. Itu kan ngono kan? Saya sinau bareng. Yang terakhir itu kan 5 sudah nggak? Yang terakhir karena ada 11, yang satu itu wawahidun mabdu'un bil hamzi wawa asyakhun. Jadi yang satu itu pakai hamzah. Jadi lafadznya asyakhun. Nah, dari 11 penjamaan lafadz syaikhun itu dikatakan wa kulluha syadatun illa jam'aini. Jangan dibaca ajmain ya, kalau baca Bajuri itu illa jam'aini. Semua dari 11 itu syad kecuali 2 jamak. Ahaduhuma syuyukhun kama yaktadi qaul Ibnu Malik fi alfiyati fi fa'lin isman mutlaqal fa. Wasani asyakhun, jadi ada 2. Dibaca syuyukhun atau asyakhun. Itu yang tidak syad. Nah, itu yang pertemuan pertama kita dari Sorogan Online via TikTok. Nah, jadi ini saya sampaikan karena barangkali ketika saya kirim di grup ada yang belum bisa memahami meskipun sudah ada referensinya. Nah, ini saya sampaikan di materi ini. Ngaten nggih? Jadi kalau ada salahnya ya mohon maaf, silakan nanti dikoreksi. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.